Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzu billahi min haula'il arba'. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, bersyukur atas nikmatnya, mensyukuri nikmat iman, nikmat ilmu yang pada kesempatan hari ini kita bisa hadir di majelis Sahih Bukhari yang insya Allah kita pada kesempatan ini akan membahas lanjutan bab ilmu yang insya Allah sampai pada bab 28 ya, masih bab 28 berkaitan tentang bolehnya marah ya ketika memberikan nasihat atau pelajaran di waktu-waktu tertentu ya, di momentum-momentum tertentu yang sekiranya di situ ada hal-hal yang melanggar ya aturan syariat atau hal-hal yang makruh ya. Itu dibolehkan untuk marah di situ. Nanti kita akan bahas detail hadisnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Amin. Thayyib. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-91 ya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibnu Muhammad qala haddatsana Abdul Malik ibnu Amrin al-Aqadi qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal al-Madini an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman an Yazid maula al-Munba'ith an Zaid bin Khalid al-Juhani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat dari sahabat Zaid bin Khalid al-Juhani, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu rajulun, beliau ditanya oleh seseorang, anil luqatati, dari barang temuan. Luqatah ya. Jadi ada barang yang hilang ya, bagaimana hukumnya ya kalau kita menemukan barang tersebut. Faqala a'rif wika'aha aw qala wi'a'aha wa ifasaha. A'rif, tolong kamu umumkan ya, wika'aha aw qala wi'a'aha. Wika'aha, wadahnya. Aw qala wi'a'aha, dalam riwayat yang lain wi'a'aha ya, artinya sama, wadah ya. Jadi kalau kamu nemukan barang ya yang hilang ya, luqatah ya, barang yang hilang itu namanya luqatah ya. Nemu barang hilang itu namanya luqatah. Bagaimana sikap yang harus diambil? Umumkan ya. Kamu umumkan, tolong diumumkan ya, ciri-ciri barang tersebut. Wadahnya kamu umumkan, kasih tahu orang, wadahnya seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Wa ifasaha, dan talinya. Jadi kalau itu ada talinya, jadi ifasaha itu maknanya tali ataupun tutup ya. Kalau botol itu namanya tutup. Kalau kantong biasanya tutupnya tali begitu ya. Tali atau tutup itu juga harus diumumkan. Tsumma arifha sanatan, kemudian umumkan barang temuan itu, luqatah tersebut, sanatan, selama 1 tahun. Jadi kamu tanggung jawab kalau memang ada barang temuan kok kamu ambil, kewajibanmu jangan langsung dipakai, tapi umumkan selama 1 tahun ciri-cirinya.
wadahnya, ya, tutupnya, talinya. Pokoknya ciri-ciri khas dari barang tersebut umumkan. Ya, diumumkan di tempat-tempat yang strategis, di pasar, di masjid atau di tempat-tempat yang strategis yang lainnya. Ya, maksudnya misalkan ditaruh di satpam masjid, maksudnya gitu ya, bukan di dalam masjid, ditaruh di tempat satpam masjid atau di pintu gerbang pasar atau diberikan kalau sekarang umumkan di media misalkan ya, kalau barang hilang sekarang kan mudah ya untuk diposting ya, kalau barang sekarang hilang itu lebih mudah ya untuk mengumumkannya karena tersedianya banyaknya media yang bisa dipakai ya untuk mengumumkan barang-barang temuan. Setahun ya, setahun. Nah kalau sudah setahun, tsummastamti' biha. Kemudian istamti' biha. Kamu boleh memakainya ya. Atau memanfaatkannya. Atau bersenang-senang biha dengannya ya. Jadi kalau sudah setahun bolehlah kamu pakai ya. Jadi tugas ya kalau orang menemukan misalkan dompet atau menemukan jam tangan ya. Atau menemukan apa saja barang-barang yang punya harga ya, itu diumumkan selama setahun ya. Nah kalau sudah setahun boleh dipakai ya, tapi dengan syarat fa in jaa rabbuha, kalau telah datang rabbuha pemiliknya, fa'addiha maka tunaikan ia ilahi kepadanya. Artinya kalau setahun ya diumumkan nggak ada yang mengklaim itu barang, nggak ada yang datang ya. Pemiliknya nggak datang-datang, ya sudah setahun ini, akhirnya dipakai ya, sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan dia pakai, tiba-tiba datang orang ini, ngaku-ngaku dan dia punya bukti itu barangnya. Berat mobil hilang, dia punya STNK, punya BPKB, itu mobil saya, dan terbukti, ya udah, jangan dipakai lagi, serahkan itu barang ke pemiliknya. Jelas ya hukumnya ya, jadi kalau itu barang-barang apa? Luqathah ya, barang-barang luqathah ya, kalau kita menemukan ya jangan langsung dipakai ya, jangan langsung dipakai kecuali kalau memang sudah diumumkan selama berapa? 1 tahun ya, selama 1 tahun ya. Itu barang-barang yang punya harga ya, barang-barang yang punya apa? Harga mobil, sepeda motor, jam tangan ya. HP itu punya harga. Tapi kalau luqathahnya es dawet ya, kemudian roti misalkan, atau benda-benda yang sifatnya tidak tahan lama, masa diumumkan setahun ya tidak ya. Kalau barang-barang seperti itu ya, sikap kita bisa langsung dimakan. Ya, kalau ketemu roti atau apa saja bisa langsung dimakan dengan syarat ya. Nanti kalau ada orangnya ngaku ya kita ganti. Itu yang pertama. Atau kita tinggalkan karena khawatir nggak bisa amanah. Ya. Jadi ada pilihan. Jadi kalau kita nemu barang itu sebenarnya ada 2 pilihan. Boleh diambil dengan tanggung jawab amanah akan ganti atau menyampaikan, atau ditinggal saja gitu. Ditinggal saja ya karena kita khawatir tidak amanah. Jelas ya? Kecuali kalau memang barang-barang itu di tanah haram. Ya udah biarin aja kalau barang-barang itu di tanah haram ya, biarin aja gitu, nggak usah diutak-atik ya. Jelas ya? Nah itu seperti itu hukumnya ya. Jadi kalau barang-barang yang sifatnya punya harga ya, itu bisa diumumkan selama 1 tahun ya, selama 1 tahun ya. Tapi kalau barang yang sifatnya remeh-temeh ya, sifatnya remeh-temeh itu ya tadi roti ya, atau barang-barang kecil itu ya, yang tidak tahan lama ya, atau menemukan apalah ya, hal-hal yang bisa nggak tahan lama gitu ya, maka itu tidak diumumkan selama 1 tahun, tidak ya. Bisa dimanfaatkan itu barang ya dengan jaminan ya dia akan mengganti kalau orangnya datang ya, atau meninggalkan ya, tidak diapa-apakan itu barang. Jadi ada 2 pilihan tadi. Jelas ya? Jadi kalau barang-barang itu berharga ya 1 tahun lah untuk mengumumkan tadi. Di posting, diumumkan ciri-ciri khas barang tersebut, wadahnya kalau dia ada wadah, atau talinya kalau dia punya tali, kalau
Sekarang kan barang mudah ya, spesifikasinya apa, motor hilang, motor merek apa, tahun berapa ya, warna apa. Nah itu sekarang bisa umumkan seperti itu ya, ciri-ciri barang. Jadi jawaban Nabi ini jelas. Jawaban Nabi adalah apa? Jelas. Nah orang ini masih aja nggak jelas. Akhirnya dia tanya lagi, ya, tanya lagi kepada Nabi. Qala, si penanya tanya lagi ya, fadlatul ibil. Fadlatul ibil. Ya Rasulullah, bagaimana kalau ada onta hilang? Jadi onta hilang. Faghadiba, kemudian Nabi marah ya. Hatta sehingga ihmarrat, memerah ya. Wajnatahu. 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 Ijnatah itu artinya ini pipi. Jadi pipi daging yang menongol di pipi ini itu namanya wajnatah ya. Itu sampai merah pipinya Nabi, saking marahnya Nabi. Au qala ihmarra wajhuhu, atau dalam riwayat yang lain memerah wajah Nabi. Jadi pipi Nabi merah atau wajah Nabi itu sampai merah, saking marahnya Nabi. Ya. Jadi di sini udah jelas sebenarnya kalau barang hilang kamu umumkan setahun ya. Kalau nggak ada ya silakan dipakai ya. Nanti dengan syarat kalau ada yang mengklaim itu barang ya kamu ganti ya itu. Jelas barang temuan itu. Ya Rasulullah, bagaimana kalau onta? Kalau onta itu bukan barang temuan. Onta itu ya dia punya cadangan makan sendiri. Kalau nggak dirawat pun onta bisa bebas cari makan lah. Bisa mengembala diri sendiri, dan onta itu punya persediaan apa? Air. 1 bulan nggak minum juga bisa gitu kan. Itu bukan barang temuan, intinya begitu. Ini masih tanya nih orang. Jadi pemahamannya kurang cukup sehingga Nabi marah tadi, merah wajah Nabi ya. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Wa malaka, ada apa denganmu? Walaha, dan onta tadi. Apa urusanmu?" Ya. Apa urusanmu dengan onta katanya? Ma'aha siqauha, bersama onta itu siqauha ya. Siqauha itu cadangan minumnya. Jadi onta itu punya cadangan dalam dirinya sehingga berhari-hari enggak minum juga masih hidup onta itu. Wahidha'uha, dan juga sepatunya atau kakinya. Jadi onta itu walaupun dibiarkan ya, dia bisa mengembala sendiri ya. Tahan panas, dia punya sepatu, punya kaki ya, dia punya cadangan minum tadi. Taridul ma, onta itu bisa mendatangi air, artinya bisa mencari minum sendiri. Wa tar'a asyajar, dan bisa mengembala atau memakan daun-daunan ya. Fadharha, tinggalkan ia. Jadi kalau ada onta ya udah biarin, itu bukan onta temuan ya. Onta itu bisa mengembala sendiri, onta itu bisa cari minum sendiri, dan bahkan onta itu terkadang bisa mencari tuannya sendiri ya. Khususnya onta-onta merah itu dia paham, kenal tuannya gitu. Hatta yalqaha rabbuha, sampai jumpa ia ya, sampai ketemu rabbuha, pemiliknya. Nah ini. Jadi Nabi itu terkadang marah ya, karena ini salah satu ulah dari penanya ya, yang pertanyaannya itu sebenarnya sudah jelas gitu. Artinya apa? Kalau sudah jelas ya nggak perlu ditanyakan ya. Kalau sudah jelas itu tidak perlu ditanyakan ya. Sehingga di sini marahnya Nabi itu bukan marah emosional ya. Jadi marahnya Nabi itu adalah dalam rangka mendidik itu ya. Beda ya antara marah-marah yang sifatnya emosional, egosentris, pribadi, dengan marah yang tujuannya mendidik itu. Ya. Kalau marah yang tujuannya mendidik nggak ada masalah gitu ya. Memang ya dalam pendidikan itu diutamakan sifat al-hilmu ya. Sifat legowo, lapang dada, pemaaf, iya. Tapi di satu sisi penting juga marah gitu. Ya, penting juga marah. Jangan orang itu memahami marah ini secara parsial. Ya, secara separuh-paruh. Dikira kalau orang marah jelek terus, tidak ya. Memang marah itu jelek hukum asalnya.
Ya, ketika marahnya tidak pada tempatnya, gitu. Tapi kalau marah karena ingkar kemungkaran atau ingkar sesuatu yang makruh itu, ya nggak ada masalah. Itu namanya marah bil hikmah, ya. Marah sesuai dengan tempatnya. Ya mosok istrinya dibawa orang kita, alhamdulillah saya mah ikhlas aja dari suami. Itu suaminya dayus namanya. Namanya suami apa? Dayus. Gak punya rasa cemburu, gak punya rasa marah dia. Itu bahaya, mati itu, ya. Istrinya dibawa orang, ya. Kok malah ikhlas, ya. Sekali-kali berbagi, ya. Ini dayus namanya, ya. Itu gak punya rasa marah. Ya marah, harus marah itu. Ya. Jadi jangan dibiarkan, gitu ya. Jadi melihat, ya, sesuatu yang itu memang mungkar ataupun sesuatu yang itu memang makruh, gitu ya. Kita harus merubahnya tadi, ya. Merubah itu pertama pakai tangan, gitu ya, pakai tangan. Dan itu dibenarkan, ya. Dan itu dibenarkan. Makanya di dalam fikih itu kalau seandainya ada orang tua atau ada suami, ya, misalkan memukul istrinya atau anaknya sehingga tangannya sampai bengkok misalkan, ya, itu suami ataupun orang tua tadi tidak kena kisos hukumannya. Kenapa? Litakdib. Bukan berarti saya ngajari KDRT loh, ya, lagi viral, ya, gara-gara nggak boleh marah sama istri diviralkan di media sosial. Ya memang pertama, ya, mendahulukan sifat tadi al-hilm, ya. Tapi, ya, sifat marah itu tidak dilarang ketika ditempatkan pada apa? Tempatnya, ya. Jadi marah pada tempatnya itu boleh, ya. Tujuannya apa? Untuk menghentikan kemungkaran. Ya, untuk menghentikan apa? Kemungkaran atau kemakruhan, sesuatu yang dibenci. Kita nggak boleh diam diri. Ya, nggak boleh tenang-tenang saja kalau kita memang mampu dan marah kita berdampak positif, gitu. Ya, jadi kalau misalkan marah yang memang itu membawa efek positif, itu dianjurkan. Tapi kalau marah yang nggak jelas, ya, marah yang tidak pada tempatnya, nah itulah marah yang dilarang, ya. Marah itu dilarang yang seperti itu. Jelas, ya? Nah ini, jadi marah itu ketika ditempatkan pada waktunya dan pada tempatnya, dan itu efektif, itu dianjurkan. Yang dilarang itu adalah marah yang sifatnya pribadi, ya, emosional. Nah itu yang dilarang, ya. Sehingga dalam masalah pendidikan itu tidak hanya memberikan reward, ya, targhib, tapi juga harus tarhib. Harus ada hukuman juga terkadang, ya. Jangan seperti konsep pendidikan barat yang melarang, jangan katakan jangan, ya, dalam psikologi modern atau konsep pendidikan barat, ya, itu keliru juga. Karena dalam tinjauan pendidikan Islam, dalam syariat kita, antara perintah dan larangan itu dua-duanya harus berjalan, gitu. Iya kan? Dua-duanya berjalan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak cukup hanya amar ma'ruf tak, gitu ya. Mengatakan iya saja. Di suatu saat juga harus mengatakan itu jangan, gitu. Makanya jangan mengatakan jangan itu salah, ya. Dalam pendidikan kita itu antara targhib dan tarhib dua-duanya harus jalan dan harus diletakkan sesuai dengan porsinya. Kapan kita harus memerintah dan kapan kita harus apa? Melarang, gitu. Jadi perintah dan larangan itulah syariat, ya. Namanya amar ma'ruf nahi mungkar, begitu, ya. Nah, ketika Nabi SAW menjelaskan satu masalah yang terkadang Nabi juga kadang marah tadi, itu tujuannya apa? Untuk memahamkan, ya, untuk memahamkan, ya, supaya hal-hal yang seperti ini harus tegas, ya. Jadi marah yang sifatnya adalah apa? Tegas, itu tidak ada permasalahan dan itu dibolehkan, ya. Ya, itu dibolehkan marah yang mempunyai dampak positif, ya, terhadap kebaikan, ya. Terhadap kebaikan. Dulu juga Nabi pernah menghukum sahabat Ka'ab bin Malik, ya, gara-gara ketinggalan tidak ikut perang. Ketika perang Tabuk atau perang Khandaq, ya, waktu itu ada kurang lebih dari 3 sahabat Nabi yang ketinggalan, gak ada alasan.
Dimarahi Nabi, dihukum kurang lebih 40 hari. Dihukum sama Nabi SAW. Ya. Dan itu sebagai efek jera gitu. Efek jera, sahabat juga dihukum Nabi gitu. Ya. Jadi jangan kemudian menghukum itu dianggap sebagai bagian dari kekerasan. Ya. Iya, kalau memang menghukumnya tadi itu tidak ada nilai pendidikannya, iya. Tapi kalau menghukum ada nilai pendidikannya, itu dianjurkan. Tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Karena dalam pendidikan kita itu ada reward, ada punishment, ada targhib, ada apa? Tarhib. Ada hadiah dan juga ada apa? Sanksi. Ada hadiah dan ada sanksi. Jadi kenapa sekarang ini hukuman itu dianggap sebuah kekerasan gitu ya? Ada seorang guru kemudian memberikan hukuman kepada anak didiknya, malah guru itu dilaporkan ke polisi. Guru itu malah kemudian dibantai oleh orang tua murid. Nah ini yang terjadi banyak itu kasus-kasus seperti itu. Ini adalah ketidakpahaman terhadap konsep apa? Pendidikan. Dan tidak benar juga kalau guru ngukum-ngukum terus juga enggak benar. Makanya saya tegaskan di sini yang dimaksud boleh marah pada tempatnya tadi itu adalah bil hikmah tadi. Meletakkan sesuatu kepada apa? Tempatnya. Ya. Kalau guru, ya pendidik, ya muadib, lembek-lembek saja, ya itu diremehkan nanti. Ya, diremehkan. Ya. Tidak ada efek jera ya, terhadap apa? Proses pendidikan. Dulu Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas radhiyallahu an, salah seorang sahabat, ketika melihat muridnya, salah satu murid-murid Ibnu Abbas itu kan kebanyakan para budak ya, para budak. Seperti Ikrimah, Mujahid, ini budak-budak, bukan orang merdeka. Budak, bukan orang hamba sahaya. Itu absen. Jadi kalau ngaji kadang sering absen. Ya, absen itu kemudian dengan terpaksa ini Ikrimah ini diikat di tiang. Mungkin kalau sekarang viral ya. Kalau zaman dulu nggak ada istilah viral-viralan begitu. Betul-betul diikat sama Ibnu Abbas di tiang. Ibnu Abbas bacakan tafsir, begitu. Itu biasa zaman dulu begitu. Ya, jadi memberikan efek jera kepada murid karena kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan oleh si murid tadi itu. Tujuannya apa? Memiliki efek apa? Jera. Efek jera. Ya. Saya waktu sering ngaji di Masjidil Haram itu ya, di lantai 2 itu biasanya kalau ba'da asar ada halakoh ya anak-anak kecil itu ya. Halakoh anak-anak kecil itu ya SD ya atau jenjang setelahnya sampai banyaklah halakoh-halakoh di situ ya sampai orang-orang dewasa. Saya pernah lihat itu anak-anak kecil ya di Masjidil Haram itu ya halakoh. Kalau ramai itu langsung pukul sama si syekhnya itu. Masih pakai metode seperti itu, pukul beneran gitu. Kalau pakai rotan gitu. Ya. Kalau anak sekarang ya repot di kita ya malah jadi dianggap itu kekerasan. Padahal orang-orang dulu terkadang menggunakan metode seperti itu tujuannya untuk apa? Efek jera ya. Jadi kalau ada efek jeranya, ya Ustadz malah nanti kalau menimbulkan fitnah, ya carilah alternatif yang lain. Ya begitu caranya. Makanya tadi saya bilang tadi, marah kalau itu membawa efek jera dan marahnya bil hikmah, ya kan? Ya. Kalau mukul istri pakai rotan malah tambah kabur istrinya, ya, atau malah dilaporkan polisi, ya mukulnya diganti Pak. Jangan pakai rotan, tapi pakai duit ya yang gambarnya Pak Soekarno itu, plak, ya, itu mukulnya begitu diganti ya supaya jerah. Seneng malah itu ya, pukul pakai duit ya. Jadi kita lihat ya kondisi marah itu disesuaikan dengan hikmah tadi ya. Jadi jangan asal marah. Marahnya pun karena Allah gitu loh ya. Bukan marah karena benci. Ya. Kalau kita marah, dulu para sahabat, para ulama itu kalau marah, memarahi anaknya itu sambil niat gitu. Ya. Niatnya apa? Ya. Saya niat marah ini ya karena Allah untuk mendidik anak saya. Jadi marahnya itu bukan karena emosional gitu ya. Marahnya itu pun terdidik gitu. Jadi niat marah mendidik anak tadi, niat memukul anaknya itu pun diniati gitu. Bukan sekedar mukul asal lempar sepatu enggak ya. Mukulnya itu karena Allah, bismillah gitu. Supaya ada efek apa? Jera.
Coba sekarang yang marah-marahnya itu asal-asalan ya, itu diganti ya. Kalau mau marah harus pakai apa tadi? Niat. Kalau perlu wudu dulu kalau mau marah gitu ya. Ya, bismillah marahi istri ya supaya jerah misalkan. Ya, bismillah mau didik anak supaya baik dan lurus misalkan ya. Itu seperti itu para ulama dulu ya. Jadi marahnya itu bukan karena marah emosional, tapi marahnya itu karena untuk murni apa? Pendidikan. Nah, itu dibolehkan. Sebagaimana contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang berikutnya qala hadatsana Muhammad ibnu al-Ala qala hadatsana Abu Usamah an Buraidin an Abi Burdah an Abi Musa qala su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha. Dari Abi Musa, beliau ceritakan ya, su'ila ditanya ya, an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu pernah ditanya. Ya. Nah, muncul pertanyaan ya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Tetapi pertanyaan-pertanyaan ini adalah an asya'a karihaha. Perkara-perkara yang Nabi enggak suka ya. Nabi membencinya. Ya, terkadang ya di majelis ilmu itu ada pertanyaan-pertanyaan yang menjengkelkan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu itu. Pertanyaan-pertanyaan yang kontraproduktif nah gitu ya. Ya. Entah karena untuk ngetes ustadznya atau karena untuk apa sekedar gaya gitu ya, atau sekedar apalah mengulang yang sesuatu yang tidak perlu gitu pertanyaannya, banyak tanya tapi nggak bermanfaat ya. Nabi marah waktu itu, Nabi nggak suka itu pertanyaan. Falamma uksira alaihi ghadiba, ketika diperbanyak tadi ya pertanyaan itu di hadapan Nabi, Nabi marah ya. Tsumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, linnasi kepada manusia, saluni amma syi'tum. Tanyalah kalian kepadaku amma dari apa syi'tum yang kalian kehendaki. Sudah silakan aja tanya kalian ya. Qala rajulun, kemudian tanya seseorang, ada orang tanya, man abi? Ya Rasulullah, siapa bapakku? Ini coba pertanyaannya ini enggak perlu gitu ya. Ya Rasulullah, siapa bapakku katanya. Beliau tanya bapakku kok siapa gitu ya. Tanyanya kepada siapa? Nabi gitu. Ya Rasulullah, siapa bapakku? Qala abuka Khudzafah. Kamu bapakmu itu Khudzafah namanya. Ini kan pertanyaan-pertanyaan ngetes ya. Siapa bapakku gitu ya. Ya alhamdulillah Nabi tahu nama bapaknya ya. Faqama akhar, kemudian berdiri yang lain. Faqala man abi ya Rasulullah. Datang lagi yang lain. Kalau bapakku siapa ya Rasulullah gitu. Ini pertanyaannya siapa nama bapakku gitu ya. Faqala abuka Salim maula Syaibah. Bapakmu itu Salim. Nama bapakmu Salim, maulanya Syaibah. Falamma ra'a Umar, ketika melihat ya sahabat Umar, ma fi wajhi, apa yang ada di wajah Nabi. Nabi itu kayak enggak suka gitu. Tanyanya aneh-aneh tadi. Rasulullah, bapakku siapa? Ini tanya lagi, bapakku siapa ya Rasulullah? Ya kan kayak gini enggak perlu ditanyakan kepada Nabi, ya kan? Sesuatu yang sudah maklum ya. Ya. Ditanyakan terus itu ya. Dan banyak tanya gitu. Ya. Sehingga Nabi itu kelihatan di wajahnya itu kurang suka gitu ya. Nah, kurang suka ya. Di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena banyak pertanyaan itu yang enggak perlu ya, itu dilarang jamaah. Karena budaya bertanya yang tidak perlu ya, artinya pertanyaan-pertanyaan yang kontraproduktif itu lebih baik ditinggalkan. Karena ini budaya Bani Israel. Ya sejarah di dalam surat Al-Baqarah itu kan kisahnya jelas ya. Nabi Musa memerintahkan ke kaumnya ya supaya ketemu siapa pembunuh ini ya, sang pembunuh dalam kasus pembunuhan ini, udahlah kalian sembelih sapi saja. Ya sapi, semua orang tahu sapi itu. Tanya sapi yang warna apa, sapi yang bagaimana, itu tanya terus.
Akhirnya kan mempersulit diri sendiri. Sesuatu yang sudah jelas nggak perlu dipertanyakan. Makanya Nabi SAW mengingatkan, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrim min ajli mas'alati. Jadi sesungguhnya ya orang muslim yang dosanya besar. Jadi termasuk dosa besar ini ya, termasuk jarimah. Termasuk dosa besar itu orang yang bertanya tentang satu masalah, ya kan? Yang masalah ini sebenarnya tidak haram. Nah, gara-gara dia tanya jadi haram begitu. Nah, ini dosa besar ini. Artinya apa? Pertanyaan yang menyulitkan gitu. Ya kan? Yang asalnya perkara ini tidak haram, haram gara-gara dia. Nah, itu termasuk pertanyaan yang berdosa, ya. Sehingga Nabi mengingatkan lagi, innallaha yardalakum salasan wa yakrah lahum salasan. Allah itu ridho pada kalian 3 perkara dan benci 3 perkara. Fayardalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Allah ridho kalau kalian nyembah Allah, ya, dan tidak mensekutukan Allah. Wa an ta'tasimu bihablillahi ta'ala jami'a, dan kalian berpegang teguh kepada tali Allah, kembali kepada kitabullah, ya. Itu dicintai oleh Allah. Ya, sembahlah Allah, tauhidkan Allah, jangan syirik dan bersatulah, ya. Itu 3 perkara yang dicintai oleh Allah. Wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Dan Allah benci 3 perkara. Ya, yaitu kabar-kabar burung atau kabar-kabar hoak. Qila wa qala, katanya begini, katanya begitu. Allah enggak suka itu. Ya, wa kasratus su'al, banyak bertanya. Itu juga pertanyaan-pertanyaan yang enggak perlu, ya, itu Allah enggak suka, ya. Tapi kalau pertanyaannya perlu, ya itu Allah suka itu. Yang dilarang itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu tadi. Tanya kepada Nabi, siapa bapakku ya Rasulullah? Enggak penting itu. Enggak terlalu penting, ya. Ya. Kamu sudah tahu kok, ya kan? Sudah tahu kok ditanyakan lagi. Kecuali kalau memang dia enggak tahu bapaknya gitu ya. Ya, sehingga di sini Nabi marah tadi. Kenapa? Banyak bertanya. Nabi marah itu supaya memberi pemahaman, itu enggak bagus itu. Marahnya kita terhadap sesuatu yang kita tidak suka karena tidak bagus, melanggar kode etik misalkan, itu boleh. Tujuannya apa? Supaya orang itu paham gitu. Kalau itu perbuatannya tidak benar. Kalau kita diam, orang tadi menganggap itu benar begitu. Jelas ya? Jadi oleh karena itu harus diluruskan. Harus diapakan? Diluruskan. Jangan banyak bertanya qila wa qala, kemudian kasratus su'al dan idha'atul mal. Kemudian yang ketiga yang dilarang tadi, menghambur-hamburkan harta. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bertanya yang tidak perlu itu hukumnya dilarang, ya. Ya. Jadi hukumnya dilarang, sesuatu yang sudah jelas ya sudah, ya. Tidak perlu ditanyakan. Ya, kecuali kalau enggak paham, ya. Kecuali kalau enggak paham. Nah, ketika sahabat Umar tadi melihat wajah Nabi marah, ya maka Umar segera merespon, ya. Ini Umar melihat orang-orang ini kok kurang tahu diri, tanyaannya aneh-aneh ya pada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna natubu ilallahi azza wa jal. Ya Rasulullah, kami bertobat kepada Allah. Artinya apa? Maafkan kami ya Rasulullah, ya. Jadi maafkan kami, ya. Bayangkan yang bertanya ini bukan Umar. Umar itu hanya meredam tadi, melihat suasana banyak orang yang memberondong Nabi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Sampai Nabi marah, ya, dibikin marah sama orang-orang ini, ya. Nah, melihat situasi seperti itu, ya, Umar segera ya turun tangan, ya, untuk ya menstabilkan suasana. Dengan cara tadi, ya Rasulullah, ya, kami bertobat. Artinya Umar mewakili jamaah untuk meredam marahnya Nabi SAW dengan cara apa tadi?
Kami kembali ya Rasulullah, maafkan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bab berikutnya, bab 29 ini, babu man baraka ala rukbatayhi indal imam awil muhaddis ya. Bab sunnahnya untuk berlutut ya di hadapan imam ataupun di hadapan ahli hadis. Itu kisahnya ini tadi ya, lanjutan dari hadis ini. Ya, lanjutan dari hadis ini. Hadisnya sama, cuman ada lanjutannya. Ya, ada lanjutannya berkaitan dengan kisah Umar ini ya. Kalau hadis yang 92 ini riwayat Abi Musa, ya. Kalau hadis yang 93 ini lanjutan, itu riwayat Anas bin Malik. Jadi setelah tadi Umar melihat suasana tidak kondusif, banyaknya orang yang bertanya, ya, siapa bapakku ya Rasulullah, siapa bapakku ya Rasulullah, ya, membuat Nabi marah. Akhirnya untuk menstabilkan suasana, Umar segera minta maaf ya, mewakili dari jamaah tadi, supaya meredam amarah Nabi SAW ya. Maka Umar fabaraka Umar ya. Umar kemudian berlutut ya. Umar kemudian apa? Berlutut ya. Kata baroka di sini itu asalnya baroka al-ba'ir. Idastanakh ya. Wastu'mila fil adami majazan. Kata Ibnu Hajar pensyarah hadis ini, Umar kemudian berlutut digunakan kalimat barokah tadi itu sebenarnya dipinjam dari istilah onta Pak. Onta itu kalau dia sudah letih ya, sudah capek itu kan jerum gitu ya. Jerum itu apa? Turun, dia berdiri berlutut ke bawah, itu namanya apa Pak? Ya berlutut namanya. Bersimpuh. Nah, bersimpuh ya. Bersimpuh. Jadi akhirnya Umar itu bersimpuh di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Bersimpuh. Nah, ini salah satu cara untuk menetralisir suasana. Jadi kalau ibu-ibu dimarahi suaminya terus Bu ya, jangan balas marah gitu ya. Caranya bersimpuh aja di hadapan suami. Nah, bersimpuh gitu. Mohon maaf Pak ya, kesalahan ibu ya, kesalahan saya gitu. Itu saya kira suami nggak jadi marah Pak. Betul nggak? Itu memang salah satu metode ya, cara kalau kita ingin menetralisir suatu amarah itu. Ya. Demikian juga anak ya, ketika anak dimarahi oleh bapaknya, ya, anak dimarahi oleh orang tuanya misalkan, salah satu cara untuk meredam amarah itu dengan cara bersimpuh di hadapannya gitu. Begitu caranya ya. Jadi cara bersimpuh seperti itu sebenarnya ada di dalam hadis, dan ini adalah bagian dari metode pendidikan. Murid ketika dimarahi sama gurunya, caranya bersimpuh tadi ya di hadapan guru. Begitu ya. Ini yang dilakukan oleh siapa? Sahabat Umar. Sambil mengatakan tadi, ya Rasulullah, inna natubu ilallah. Kami bertobat kepada Allah ya. Kami bertobat kepada Allah. Jadi sambil bersimpuh. Dan ditambah tadi di dalam riwayat ini, Anas bin Malik menceritakan, Umar kemudian mengatakan ya dengan doa ini, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya fasakata ya. Kami ridho Allah sebagai Rabb kami ya, sebagai Rabb, dan Islam sebagai agama kami, dan Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Nabi kami. Ini dilakukan oleh Umar karena khawatir ya, dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan tadi itu, khawatir kalau itu mengundang marahnya Allah gitu. Ya. Umar takut itu, marahnya Rasulullah ini bisa jadi mengundang marahnya siapa? Allah. Sehingga bukan marah biasa Nabi itu. Jadi sahabat itu khawatir kalau dimarahi Nabi gitu. Ya kan? Kenapa? Saking cintanya sahabat. Kalau kita dimarahi oleh orang yang kita cintai, itu kan rasanya gimana gitu Pak ya? Iya. Kita itu kalau sudah mencintai seseorang, takdim kepada seseorang, hormat kepada seseorang, ya kan? Itu sesuatu yang paling tidak kita inginkan itu apa? Dimarahin. Iya, begitu. Nah, ini kok Nabi marah? Wah, ini pukulan ya, tanpa tendangan ini, pukulan telak ini.
Bagi Umar ini ya ketika melihat Nabi marah itu bukan sesuatu yang biasa gitu. Makanya segera tadi sahabat Umar itu bersimpuh ya sambil mengikrarkan taubat dan juga sambil mengatakan radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Tujuannya apa? Jangan sampai kita membuat lelucon dalam masalah agama. Jangan sampai kita membuat hal-hal yang kontraproduktif dalam masalah agama. Jangan saya enake dewe lah dalam masalah agama itu. Harus serius tadi. Ya. Jadi ini budaya yang diajarkan oleh Nabi bahwa dalam masalah majelis ilmu itu harus mulai serius gitu. Majelis-majelis ilmu yang hanya sekedar guyonan ya, lelucon ya, nggak ada apa-apanya itu. Dan itu disenangi banyak orang malah justru ya. Hal yang kontraproduktif ya. Hanya lucu-lucu kalau ngaji misalkan atau ngaji-ngaji yang hanya sekedar guyonan itu nggak membawa efek apa-apa, nggak hanya membawa perubahan, nggak ada perubahan. Ya paling menghibur sesaat aja gitu ya. Orang lagi susah dihibur, tapi nggak ada ide baru ataupun paradigma yang bisa dipakai untuk apa pegangan hidup, tidak ada, hanya guyon aja gitu. Makanya Nabi tadi serius ketika melihat sahabat atau ketika melihat orang-orang yang pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu kontraproduktif, Nabi langsung luruskan. Supaya jadi seorang muslim itu produktif gitu. Jangan membahas hal-hal yang kurang penting gitu. Ya, hal-hal yang tidak perlu misalkan begitu. Ya, sehingga malah merugikan diri sendiri. Masih berapa menit? 3 menit ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya, jadi pentingnya kita untuk produktif ya di dalam majelis ilmu dan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang kurang produktif atau kurang yang bermanfaat ya. Dari bab ini jamaah sekalian bahwa dibolehkannya ya marah pada tempatnya ya, pada apa? Tempatnya dalam arti apa? Marahnya karena mendidik, karena Allah. Bukan marah-marah yang sifatnya apa? Emosional ya. Berdasarkan hawa nafsu tidak ya. Jadi kalau marah yang hanya berdasarkan hawa nafsu atau kepentingan itu haram hukumnya ya. Dan bab ini ya secara khusus diletakkan oleh Imam Bukhari rahimahullah itu untuk membedakan antara guru dan hakim. Apa bedanya? Kalau guru boleh marah Pak, boleh guru itu marah. Jadi keliru kalau ada undang-undang atau ada peraturan yang mengkriminalkan guru itu salah besar. Dalam arti selama guru tadi itu lurus di dalam apa? Mendidik. Jadi guru nggak bisa dilaporkan. Misalkan seorang guru ya menghukum muridnya ya disuruh berdiri kemudian dilaporkan polisi. Itu keliru itu. Cara-cara yang keliru. Karena guru punya hak untuk menghukum gitu. Ya. Guru punya hak untuk marah ketika meluruskan apa? Murid. Ya. Guru boleh, Pak. Nah, bab ini diletakkan di sini ya secara detail, bahkan ada bagaimana bab setelahnya tadi kasusnya Umar tadi itu ya. Itu tujuannya untuk membedakan antara guru dan hakim. Kalau hakim 100% nggak boleh marah hakim itu. Ya. Hakim 100% tidak boleh memutuskan satu perkara dalam keadaan apa? Marah, nggak boleh. Ya. Hakim itu memang kalau seandainya dia dalam satu sidang ya, menangani satu kasus hukum ya, kemudian misalkan dari pendapat-pendapat kasus tersebut ya, orang yang sedang berkasus atau orang yang terdakwa atau yang didakwa ya, atau yang mendakwa debat di majelis, di persidangan, kemudian membuat hakim itu marah, hendaklah hakim berhenti gitu. Diskor aja sidangnya, jangan memutuskan perkara dalam keadaan marah. Itu yang dimaksud ya dalam bab ini. Makanya Ibnu Hajar di sini menjelaskan bahwa salah satu ya dari bab ini itu pelajaran bisa dipetik adalah tadi membedakan antara guru dan hakim. Kalau hakim 100% nggak boleh marah dalam keadaan apapun, Pak. Di tengah majelis, di tengah sidang atau di dalam saat
proses pengadilan itu, nggak boleh marah. Tapi kalau guru dalam proses pendidikan itu boleh marah. Ya, tujuannya untuk mentakdib tadi ya. Untuk apa? Meluruskan muridnya ya, atau untuk meluruskan peserta didiknya ya. Demikian juga orang tua boleh marah kepada anaknya dalam rangka untuk meluruskan. Jelas ya? Ini yang dimaksud ya dalam dua bab ini ya. Sehingga kita tidak salah paham ya, dan tidak salah kaprah memahami konsep apa? Marah ini. Jadi marah itu hukum asalnya memang dilarang, tetapi suatu saat ketika kita mengingkari sesuatu dalam meluruskan sesuatu itu dibolehkan dengan niat karena Allah tadi ya, bukan karena emosi pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.